What do you want? I'm Hera. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan alur film serial yang berjudul Tales of the Walking Dead. Sebuah film yang merupakan spin-off dari serial The Walking Dead, menceritakan tentang beberapa manusia yang bertahan dari wabah zombie. Marilah kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Joe, yang telah tinggal di bunkernya selama 1 tahun lebih bersama anjingnya. Hal itu ia lakukan karena di dunia saat itu sudah diserang wabah zombie. Hal yang membuatnya kesal ketika anjingnya buang air kecil di kasurnya. Hal itu membuat Joe membawa anjingnya keluar agar anjingnya melanjutkan buang air di sana. Tiba-tiba ia mendengar suara yang mengerikan dari balik pepohonan. Joe dengan sigap lalu memasang senjata untuk melawan para zombie tersebut. Joe merasa sedih karena anjing kesayangannya telah mati dimakan oleh zombie. Bahkan sekarang, hari-harinya begitu sepi karena tidak ada yang menemani. Hal itu membuat Joe depresi dan melampiaskan kekesalannya dengan memecahkan barang-barang di rumahnya. Tak lama kemudian, Joe memiliki ide untuk mendatangi teman online-nya yang ia sering hubungi setiap waktu. Joe lalu berkemas untuk menyiapkan segala kebutuhannya dalam perjalanan nanti. Ia yakin akan bertemu dengan wanita yang selama ini menjadi teman online-nya itu. Berhari-hari ia berjalan untuk sampai ke tujuannya. Namun saat malam hari, Joe tak sengaja menginjak ranjau paku yang membuat motornya berhenti. Akhirnya Joe berjalan untuk mencari persediaan agar motornya dapat diperbaiki. Namun tiba-tiba ia terkena jebakan zombie. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Ivy mendatanginya dan merasa senang karena melihat manusia kembali. Ivy lalu membawa Joe ke rumahnya dengan kondisi badan terikat, karena Ivy masih belum percaya sepenuhnya dengan Joe. Di sana Ivy menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke suatu tempat, dan ia hendak meminta Joe untuk menemaninya, karena Ivy tahu bahwa Joe memiliki sebuah motor. Joe yang dipaksa oleh Ivy akhirnya setuju dengan hal itu. Keesokannya mereka pun berangkat bersama-sama. Di perjalanan terlihat Ivy yang selalu mengawasi Joe. Ivy takut jika Joe akan kabur dari sana. Concentrate. Love her like the devil when you get back home. Tampak di wajah Joe yang begitu senang karena melakukan perjalanan bersama Ivy. Bahkan mereka mulai akrab satu sama lain. Berhari-hari mereka melanjutkan perjalanan melalui berbagai rintangan yang menghadang. Bahkan pada suatu malam saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba banyak sekali zombie yang menyerang mereka. Mereka lalu bekerja sama untuk menghabisi para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, mereka mulai terbuka satu sama lain. Bahkan Ivy mulai melepaskan ikatan di tangan Joe. Joe lalu menjelaskan alasannya keluar dari bunker, yaitu ingin menemui teman wanitanya. Sedangkan Ivy ingin menuju ke suatu tempat di mana suaminya berada, karena ia yakin bahwa suaminya masih hidup. Pada pagi harinya, saat Joe ingin menyalakan motor, Ivy memanggilnya dan menjelaskan lokasi wanita teman online Joe yang sudah semakin dekat. Tanpa mereka sadari bahwa motor Joe sudah dicuri dan diganti dengan seekor kambing mungil yang menggemaskan. Hal itu membuat mereka berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Di sana Joe masih mengungkit motornya yang hilang akibat kesalahan Ivy yang telah memanggilnya.
Ia pun kesal dengan Ivy dan melontarkan kata-kata yang tak pantas kepada Ivy. Hal itu membuat Ivy sedih mendengarnya. Bahkan Joe memutuskan agar mereka berdua melanjutkan perjalanan masing-masing. Tak terasa, Joe sudah mulai dekat dengan rumah tujuannya. Di sana ia merasa senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan teman wanitanya. Tiba-tiba segerombolan zombie mulai berdatangan. Hal itu membuat Joe panik dan meminta tolong. Mendadak sebuah pintu bunker terbuka. Joe yang melihatnya langsung masuk ke dalam. Joe sangat senang karena akhirnya ia bisa menemukan teman online-nya. Bahkan ia menceritakan perjalanannya untuk bertemu dengan wanita tersebut. Di lain sisi, Ivy juga telah sampai di rumahnya. Namun dia tidak menemukan suaminya ada di sana. Hal itu membuatnya sedih dan ia berniat kembali mencari Joe. Di sisi lain, wanita yang bernama Sandra itu memberikan kue kepada Joe. Hal itu membuat Joe senang dan langsung memakannya. Tanpa ia sadari, kue itu membuatnya jatuh pingsan. Ternyata Sandra masih belum percaya dengan Joe dan menganggap semua manusia adalah ancaman sebagaimana zombie. Bahkan terlihat Sandra yang sepertinya mengalami gangguan jiwa seperti psikopat. Ia menyiksa Joe dengan perlahan. Sandra? Hey. Music saved me. Di saat Sandra akan membunuh Joe, mendadak terdengar suara Ivy sudah berada di luar dan memanggil nama Joe. Sandra yang mendengarnya lalu keluar dan berpura-pura menjadi wanita yang baik. Ia lalu mengajak Ivy untuk masuk ke dalam. Bahkan Sandra juga menawarkan sebuah kue yang sama kepada Ivy. Namun Ivy tak langsung percaya dengan Sandra. Ia bahkan tahu gerak-gerik Sandra yang mencurigakan. Setelah semua peristiwa itu, mereka mulai meminta maaf satu sama lain dan melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Ivy terlihat panik karena Joe sudah tidak ada di dekatnya. Ia mengira bahwa Joe sudah meninggalkannya. Namun ternyata Joe kembali dan memberitahu bahwa dia akan selalu bersama Ivy dan mereka pun melanjutkan perjalanan bersama-sama. Baik, mari kita lanjutkan ke episode 2, Tales of the Walking Dead. Pada episode 2 ini, kita akan kembali di awal sebelum wabah zombie menyebar ke seluruh dunia. Di sana diperlihatkan seorang pimpinan perusahaan yang bernama Blair, yang memiliki sifat angkuh dan suka menyuruh bawahannya dalam bekerja keras untuk bekerja. Bahkan dia akan meninggalkan mereka semua untuk bersenang-senang dengan pacarnya, meski kantornya sedang sibuk mendapatkan panggilan. Tak tanggung-tanggung, bahkan dia menyuruh bawahannya yang bernama Gina untuk menyelesaikan semua pekerjaannya hari itu juga. Padahal kita melihat Gina yang sangat sibuk pada hari itu. Gina yang melihat hal itu hanya pasrah dengan keadaan. Scene beralih saat Blair dan pacarnya sedang menuju tempat liburan mereka. Di sana ia kesal karena kondisi lalu lintas saat itu sangat padat dan terjadi kemacetan. Bahkan ia terkejut melihat Gina yang pergi ke supermarket dan tak berada di kantornya. Blair lantas turun dari mobil dan menghampiri Gina. Di sana ia sangat emosi, ia pun langsung memecat Gina di tempat. Di saat Gina ingin pergi dari tempat itu, ia melihat seorang yang terluka parah di mobil bersama seorang wanita. Ia lantas mengambil senjata yang ada di belakang mobilnya. Blair heran dengan tingkah laku Gina yang sudah melewati batas kewajaran. Tanpa mereka sadari bahwa pria yang terluka tadi sudah berubah menjadi zombie dan menggigit beberapa orang yang ada di tempat itu. Hal tersebut membuat mereka semua menjadi panik dan tanpa sengaja salah satu dari mereka menembak tangki bahan bakar dan terjadilah ledakan.
Ternyata semua itu hanyalah halusinasi dari Blair. Semua orang yang di kantornya heran dengan tingkah laku dari atasannya itu. Namun halusinasi itu mulai kembali terjadi lagi ke dalam pikirannya saat ia terjebak kemacetan dan semua hal yang tadi terulang kembali. Blair merasa heran dengan apa yang terjadi, bahkan hal itu juga dirasakan oleh Gina yang ternyata mengalami hal yang sama. Blair lalu menjelaskan kepada Gina apa yang ia alami, begitu juga dengan Gina yang tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Namun Gina menganggap ini semua hanya kebetulan saja, mereka pun pergi masing-masing. Namun anehnya halusinasi itu terus saja berulang setiap saat meski mereka mencoba agar tidak mati dalam situasi tersebut. She can't be for real. Who knows anymore? Namun apapun yang mereka lakukan tetap saja mereka akan berakhir dalam ledakan atau kematian. Mereka bahkan tak menyangka bahwa akan kembali ke kantor dan semuanya seperti berhalusinasi belaka. Dan kejadian itu terus terjadi secara berulang. Blair dan Gina merasa depresi atas semuanya. Karena hanya mereka berdua saja yang mengalami hal itu. Gina mulai mencari ide agar terbebas dari semua ini. Bahkan mereka berhalusinasi kembali dengan hal yang serupa secara terus-menerus, membuat mereka berdua akhirnya berdamai dan menetap di kantor sementara waktu. Mereka merasa semua halusinasi itu nyata karena merasa kelelahan dan memar di bagian tubuh. Blair tahu bahwa halusinasi ini tidak akan berlanjut pada jam 5 sore. Gina menyuruh Blair untuk tetap di kantor karena Gina akan menjemput ponakannya yang ada di dekat pengisian bahan bakar. Hal itu disetujui oleh Blair. Bahkan dirinya menolak pergi dengan pacarnya dan menutup kantor lebih awal. Mendadak pacarnya yang bernama Brand datang menemui Blair. Ia mengajak Blair untuk pergi liburan. Namun Blair yang tidak mau hal ini terjadi kembali. Ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia menyuruh Brand untuk pergi dari sana. Di saat Blair mengira bahwa semua halusinasinya telah hilang, dirinya memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun anehnya ada beberapa zombie yang mendekatinya. Hal itu membuat Blair pasrah agar digigit zombie. Tak disangka Blair kembali ke kantornya bersama Gina. Hal ini membuat mereka merasa heran karena terus mengalami hal itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersama-sama menjemput keponakan Gina. Mereka lalu mendatangi tempat pengisian bahan bakar dan mencuri truk yang ada di sana. Mereka tampak senang melakukan hal itu, bahkan menerobos barisan polisi yang ada di depan mereka. Hingga di tengah perjalanan mereka melihat bahwa banyak sekali zombie yang sudah berkeliaran dan menyerang para warga. Mereka yang melihat hal itu lalu memutuskan untuk menyirami para zombie dengan bahan bakar yang ada di dalam truk agar para penduduk mendapatkan waktu untuk kabur dari kejaran zombie. Setelah kejadian itu, terjadilah ledakan dan anehnya mereka tidak kembali lagi ke kantor. Hal itu membuat mereka senang dan melanjutkan perjalanan bersama-sama untuk menjemput keponakan Gina. Kita lanjutkan ke episode 3. Pada episode ini kita akan diperlihatkan keadaan bumi setelah beberapa bulan wabah zombie sudah menyebar ke penjuru dunia. Terlihat seorang wanita bernama Dee dan putrinya yang bernama Lydia berada di dalam kapal. Dee merupakan sosok alpha yang ada di film serial The Walking Dead. Di sini ia berusaha tetap bertahan hidup untuk menjaga putri kesayangannya bersama kelompok orang yang masih selamat. Terlihat Alpha yang begitu protektif kepada Lydia membuatnya tidak nyaman. Hingga Lydia lebih dekat dengan pimpinan kelompok itu yang bernama Brock. Hal itu membuat Alpha kesal dan curhat kepada salah satu orang yang bernama Billy. Namun nampak Billy yang tak ingin mendengar curhatan dari Alpha. Bahkan Alpha merasa bahwa semua orang tak memperdulikannya.
Hal itu membuat Alpha kecewa dan meminta agar Brock menjauhi putrinya. Ia kesal karena Brock sampai membuatkan pesta ulang tahun anaknya, hingga Lydia menganggap Brock sebagai ibunya sendiri. Mendadak Alpha menyerang zombie yang ditawan di kapal itu. Brock yang melihatnya terkejut karena ia kira Alpha akan menyerahnya. Keesokan harinya saat Brock dan teman-temannya melakukan aktivitas mereka sehari-hari yaitu senam pagi, mendadak ada yang melaporkan bahwa seorang pria tua bernama Langston sudah menghilang. Mereka yang panik lalu mulai menyelidiki di mana keberadaan Langston. Bahkan mereka mencurigai Alpha yang telah membunuh Langston, karena mereka menganggap bahwa Alpha menjadi biang masalah dari itu semua. Namun Alpha yang tidak tahu soal itu hanya bisa diam dan melanjutkan pekerjaannya. Mereka juga mencurigai Billy karena Langston pada malam itu bersama dengannya. Namun karena tak cukup bukti, mereka pun akan melanjutkan pencarian di kemudian hari. Di sisi lain, Alpha bersama Lydia sedang membersihkan peralatan dapur. Di sana Alpha mengambil sebuah pisau untuk menjaga diri jika ada bahaya yang mungkin saja akan terjadi. Tak lama kemudian, Alpha memergoki Billy sedang mengirim sinyal kepada seseorang menggunakan cermin. Di sana Alpha memberitahu kepada Brock dan yang lain. Namun karena Alpha sangat dibenci di tempat itu, membuat mereka tak percaya dengannya. Bahkan Billy yang panik lalu melompat ke dalam air. Hal ini membuat Brock marah kepada ulah Alpha, menjadikan Billy pergi dari kelompoknya. Bahkan Lydia yang melihat hal itu semakin membenci ibunya sendiri. Di saat Alpha ingin meminta maaf kepada putrinya, ia tak menyangka bahwa Brock telah membawa putrinya dan memutuskan agar Lydia tak menemui Alpha lagi. Bahkan dirinya merasa bahwa Alpha tidak pantas menjadi ibu dari Lydia. Di saat mereka mulai berdebat, mendadak muncul teriakan meminta tolong. Benar saja Billy dan beberapa orang yang bersenjata menyandra semua orang yang ada di kapal. Billy berniat untuk merebut kapal itu dari Brock. Bahkan ia tak segan-segan akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya. Mereka yang melihat hal itu kesal dan menyesal karena tak percaya dengan perkataan Alpha. You're too nice. You give people too much credit. Mendadak Alpha mulai membunuh para pemberontak itu. Ia lantas membawa Lydia bersama menuju ke daratan. No one's coming to save us. Sedangkan di kapal mereka saling bunuh satu sama lain. Di saat Alpha merasa keadaan sudah aman, ia tak menyadari bahwa banyak sekali zombie yang berdatangan akibat suara keributan yang ditimbulkan dari kapal itu. Alpha dengan gagah berani menghabisi semua zombie yang mendekatinya. Ia bahkan sampai tertindih zombie, membuat Alpha memiliki ide untuk membawa Lydia bersamanya dan berpura-pura menjadi zombie. Tak disangka hal itu berhasil mereka lakukan dan para zombie tidak menyerang. Setelah kejadian itu, Alpha dan Lydia lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat bahwa Brock masih selamat. Di sana Alpha yang kesal dengan Brock menyuruh Lydia untuk diam, sementara ia akan membunuh Brock dengan perlahan. Namun tiba-tiba saja Lydia menghentikan perbuatan ibunya. Melihat anaknya yang tak mau ibunya menjadi pembunuh, ia akhirnya memutuskan hanya memberikan sedikit luka di wajah Brock sebagai pengingat, agar Brock tidak mengganggu hidupnya lagi. Alpha dan Lydia lalu melanjutkan perjalanan. Di sana Alpha selalu memberikan nasihat kepada Lydia agar menjadi wanita yang kuat dalam menghadapi wabah zombie ini. Bahkan ia mengajari anaknya untuk membunuh para zombie yang mulai mendekat. Namun karena Lydia yang masih kecil dan belum pernah membunuh zombie, membuat Lydia kabur dari sana. Sedangkan Alpha lalu membunuh para zombie tersebut. Di saat semua zombie sudah mati, Alpha bergegas mencari Lydia. Di sana ia menemukan Lydia yang ketakutan akibat trauma yang ia alami selama ini. Alpha yang merasa anaknya tidak akan sanggup menghadapi wabah zombie ini, ia memutuskan untuk membunuh Lydia. Namun, tiba-tiba saja Alpha mendengar bisikan agar tidak membunuh putrinya itu. Ternyata ada beberapa orang yang menyamar menjadi zombie, yaitu The Whisper, datang ke sana.
Pimpinan kelompok itu yang bernama Hera mengajak Alpha bergabung ke dalam kelompoknya. Setelah beberapa waktu berlalu, Alpha sekarang sudah menjadi pemimpin yang kejam dari kelompok The Whisper tersebut. Dan film Tales of the Walking Dead selesai. Untuk kelanjutannya kita masih harus menunggu episode terbarunya rilis kembali. Semoga ini bisa menghibur Anda semua. Sampai jumpa di film berikutnya.